Halo Sobat KRS, saya Sofyan Andi Rahman dari Prodi Arsitektur Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang rumah tidak layak huni dan bank desain perancangan rumah tumbuh beserta isu permasalahannya. Saya mengambil lokasi rumah tidak layak huni di Provinsi Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman, Kapanewon Tempel, yang dilatar belakangi oleh pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan dan perkampungan seringkali menyebabkan permintaan yang tinggi akan hunian. Namun, ketersediaan lahan yang terbatas tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan hunian untuk semua orang. Dengan lahan yang terbatas, penting untuk memanfaatkannya dengan efisien agar dapat menciptakan ruang yang nyaman dan fungsional. Di sini ada contoh rancangan bank desain rumah tumbuh tipe 28 tumbuh ke tipe 36 tumbuh ke tipe 58. Yang pertama tipe 28. Perancangan rumah tumbuh dimulai melalui desain rumah sederhana dengan memiliki luasan 28 meter persegi. Desain rumah hanya mewadahi aktivitas dasar pengguna yang terdiri atas satu ruang keluarga menjadi satu dengan dapur dan ruang makan, satu kamar tidur, dan satu toilet. Tumbuh menjadi tipe 36. Desain mengalami perkembangan dari desain awalnya. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, seperti keterbatasan dana pada awal pengembangannya dan kebutuhan ruangnya yang semakin bertambah. Konsep rumah tumbuh ini sangat bermanfaat bagi berbagai pihak. Kemudian tumbuh menjadi tipe 58. Dengan konsep rumah tumbuh, perombakan rumah diharapkan tanpa banyak membongkar fisik bangunan. Desain rumah direncanakan sejak awal dengan beberapa tahapan. Pengembangan pada rumah ini dilakukan secara horizontal dengan desain akhir yang mencapai luasan 58 meter persegi. Di sini terdapat contoh tipe 28 yang berjudul The Air House. The Air House diambil dari dua kata berawalan huruf R, yaitu ruang dan realitas, dengan memiliki tagline Build Space, Create Realities, atau menciptakan ruang dan membangun realitas. Merupakan representasi dari hunian yang membangun ruang untuk mewadahi sebuah realitas yang akan terkandung di dalamnya. The Air House menciptakan ruang yang memberikan realitas fisik bagi kegiatan manusia. Ruang ini adalah tempat di mana realitas kita berlangsung, tempat di mana kita hidup, bekerja, berinteraksi, dan mengalami dunia. Dapat kita lihat ada beberapa transformasi desainnya. Yang pertama, tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 14 meter x 6 meter. Kubahan massa diletakkan pada tanah dengan side back 3 meter dari batas tanah. Bangunan berukuran 7 x 6 meter dengan menyisakan green space di depan dan belakang bangunan. Bangunan merespons sirkulasi pengguna dan menyesuaikan program ruang. Penambahan elemen fasad dan naungan untuk memberikan identitas pada bangunan. Di sini terdapat beberapa gambar dari bangunan rumah tipe 28, ada interior ruang, ceiling ruang, tampak depan, tampak belakang, dan denah. Dari tipe rumah 28 diambil kearifan lokal dari wilayah Kabupaten Sleman, yaitu ada gunungan yang diletakkan pada bagian depan bangunan dan motif keramik di teras berbentuk batik kawung. Yang kedua ada tipe 36. Ruang-ruang ini memiliki dimensi, proporsi, bentuk, dan tata letak yang mempengaruhi cara kita berinteraksi. Hasil akhirnya, ruang menciptakan realitas fisik, sosial, dan psikologi di mana kita hidup dan berinteraksi. The Air House merupakan contoh dari penerapan rumah efisien, sehat, dan layak huni karena diposisikan untuk merespon lahan yang terbatas. Transformasi desainnya, tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 14 x 6 meter. Kubahan massa diletakkan pada tanah dengan side back 3 meter dari batas tanah. Bangunan mengalami transformasi aditif dengan penambahan elemen mengikuti bentuk aslinya. Transformasi aditif sesuai dengan konsep rumah tumbuh yang menyesuaikan program ruang. Penambahan elemen fasad dan naungan untuk memberikan identitas bangunan. Dapat kita lihat tampak depan dan tampak belakang serta interior dari rumah tumbuh tipe 36. Di sini ada penambahan satu kamar tidur. Rumah awalnya yang memiliki luasan 28 meter persegi bertumbuh menjadi 58 meter persegi yang memiliki transformasi tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 14 x 6 meter. Kubahan massa diletakkan pada tanah dengan side back 3 meter dari batas tanah. Bangunan mengalami transformasi aditif dengan penambahan elemen mengikuti bentuk asalnya. Transformasi aditif sesuai dengan konsep rumah tumbuh yang menyesuaikan program ruang. Penambahan elemen fasad dan naungan untuk memberikan identitas pada bangunan. Dapat kita lihat perluasan pada rumah tipe 38 yang mengalami
penambahan ruang, 1 kamar tidur, toilet, dan taman belakang. Dapat kita lihat juga interior dari bangunan rumah tipe 58 dan tampak depannya. Sekian, terima kasih.